Aduh, kamu belum punya anak, masih mau berdebat dengan aku? Kakak ambulans. Panggil ambulans. Kakak. Ada yang panggil ambulans, Kak. Kamu tidak boleh masuk ke sana. Dokter, bagaimana keadaan kakak saya? Dia kehilangan banyak darah. Bayi di perutnya mungkin tidak bisa diselamatkan. Sekarang keluarga perlu segera menandatangani persetujuan operasi. Apakah kamu saudara? Saya adiknya. Tapi saya tidak bisa memutuskan soal anak-anak. Saya akan telepon kakak ipar saya. Kakak ipar dan kakak saya sedang di rumah sakit sekarang. Keadaannya berbahaya. Cepat datang ke sini. Sheng Ming ini dia tidak bercerai. Apa triknya? Saya tidak bohong sama kamu. Kak, kakak saya benar-benar dalam bahaya. Dia teriak-teriak namamu saat pertama masuk. Dia benar-benar mencintaimu. Jangan cerai dia, ya? Cukup. Berhenti beraking denganku. Sheng Ming dan aku sudah cerai. Lain kali jangan bicara. Kakak ipar saya ada urusan. Tidak bisa datang. Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Apa pentingnya punya istri operasi? Kakak, kamu akhirnya sadar. Ada yang tidak nyaman, Nak? Apakah anak saya masih ada? Anaknya mungkin tidak bisa diselamatkan. Terlalu mendesak. Saya telepon kakak ipar. Tapi dia tidak datang. Jadi butuh waktu lama. Kakak ipar, dia pasti benar-benar ada urusan. Jangan bilang, saya tidak mau dengar. Kamu bisa pulang. Saya ingin sendiri. Kalau begitu saya pulang dulu bantu kamu rapikan barang-barang di rumah sakit. Saya hanya ingin membuat kesalahpahaman antara kalian semakin dalam. Sheng Ming, keluar. Sheng Ming. Kamu masih remaja. Saya Sheng Wunyuan, adik perempuan Sheng Ming. Sheng Ming, keluarlah. Melarikan diri tidak menyelesaikan masalah. Mari kita jelaskan semuanya hari ini. Apakah kamu mau menikah atau tidak? Sheng Ming, keluarlah. Xiu Min, keluarlah. Ipar, kamu terlalu kejam. Kakak saya sakit parah. Kamu bahkan tidak mau datang ke rumah sakit untuk menandatangani. Dia masih dirawat di rumah sakit sampai sekarang. Apakah kamu harus bicara soal perceraian dengannya saat ini? Apa hubungannya dengan saya? Apakah dia hidup atau mati? Hanya untuk menghindari perceraian dari saya. Dia benar-benar menggunakan segala cara. Karena kamu menyembunyikannya dari saya. Jangan salahkan saya yang bertindak tegas.
Waktu persidangan tinggal 5 menit lagi. Jika tergugat tidak datang tepat waktu, maka kasus ini akan diproses sebagai absen. Dan Tergugat Sheng Mian sudah tiba di lokasi, bersiap untuk persidangan. Penny, kamu di atas sana. Benar. Saya Sheng Ming. Yang mulia, persidangan bisa dimulai kapan saja. Yang mulia hakim. Jangan mulai dulu. Penggugat, Tuan Fuyang Cheng, sudah menikah dengan saya selama 3 tahun. Kita tidak pernah bertemu sama sekali. Ini cukup membuktikan bahwa kita tidak memiliki dasar emosional. Saya mohon kepada hakim untuk menceraikan kami. Itu tidak benar. Hakim, saya mau menarik gugatan. Saya tidak mau cerai. Berdasarkan permohonan lisan penggugat untuk menarik gugatan ke pengadilan, persidangan ditunda sementara. Kira kamu bisa lari dari saya ya? Tidak ada jalan. Karena kamu dari dulu selalu ingin bercerai. Mari kita jangan buang waktu satu sama lain. Jika saya tahu sejak awal bahwa kamu adalah nyawaku. Kamu tidak akan pernah tahu siapa saya sekarang. Sheng Ming. Dengarkan saya dulu. 3 tahun yang lalu,
Kakek menyuruh saya menikah dengan wanita asing. Kakek ditipu oleh wanita yang sama-sama licik. Aku tidak peduli denganmu. Hanya untuk menentang pernikahan yang tidak adil ini. Itu artinya jangan sentuh aku. Kita bahkan belum pernah bertemu. Kamu sudah mencapku sebagai orang yang sombong. 3 tahun. Istri kaya gelapanku. Sudah lama menjadi bahan tertawaan orang lain. Kata mereka. Ini semua salahku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu bisa maafkan aku sekarang. Tapi kita punya anak. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menyebut anak? Bukankah kamu yang berkata, anak keluarga Fu tidak akan pernah membawa darah keluarga Sheng? Sesuai keinginanmu. Sekarang anaknya sudah tidak ada. Tidak ada mungkin lagi antara kita. Maaf untuk apa? Kalau saja aku bisa ke rumah sakit untuk menandatangani anak kita. Kenapa kamu tidak memberitahu di awal? Kamulah yang berada di posisi teratas. Apakah kamu lupa? Sejak pertama kali kita bertemu, kamu langsung telepon aku dan katakan kamu mau cerai. 3 tahun. Kebencianmu terhadap ketenaran tidak pernah kamu sembunyikan. Apa yang harus aku katakan padamu? Bukan cuma soal ketenaran. Aku benar-benar brengsek. Aku minta maaf. Aku memberimu kenangan. Tapi aku tidak pernah benar-benar mengenalmu. Kamu tidak menyadarinya. Aku sudah menyesal. Sepanjang hidupku aku tidak pernah menyesali siapapun. Aku hanya menyesali perbuatanku padamu. Aku terlalu banyak berutang padamu. Fen Cheng. Ayo kita cerai. Fen Cheng. Ayo kita cerai. Kedepannya, jembatan kembali ke jembatan. Jalan kembali ke jalan. Tidak ada lagi hubungan antara kita. Aku tidak bisa cerai darimu. Bisa kasih aku kesempatan lagi? Mau mulai lagi dari awal? Ibu, ini hadiah yang aku sengaja pilih untukmu waktu belanja tadi. Coba lihat suka atau enggak. Bikin kamu keluar duit. Nanti, aku pasti bakal berbakti bareng Yanceng ke kamu. Juking, apa kamu sama Yanceng lagi ada masalah belakangan ini? Enggak, kami baik-baik aja. Yanceng bilang apa-apa? Aduh, Yanceng ini enggak tahu kenapa. Dulu aku benci banget sama Shen Mian. Tiap hari nangis minta cerai. Tapi kamu bilang ke aku waktu itu, dia enggak bakal ninggalin Shen Mian. Aku tanya lagi. Dia malah marah ke aku. Dan gaya boros itu pasti ada akal-akalannya. Bukan sekali 2 kali.
Kayaknya nggak sedikit yang dia lakuin buat rusakin hubungan kamu sama Yan Cheng. Bodoh banget sih. Tante, aku datang hari ini mau ngasih tahu sesuatu. Ada apa? Aku hamil anak Yan Cheng. Sekarang ini, cuma tinggal satu taruhan. Asal si tua bisa bikin Fu Yan Cheng sama Sheng Mian cerai. Aku nggak percaya nggak bisa hamilin anak Fu Yan Cheng. Aduh. Bisa nggak jangan kasih tahu Yan Cheng dulu? Aku mau cari waktu buat kasih tahu dia sendiri. Oke. Tapi, Sheng Mian lama nggak cerai sama Yan Cheng. Aku takut perutku makin hari makin gede. Jangan khawatir, serahin ke tante aja. Telepon kamu hari ini, cuma mau kasih tahu. Xiao Chuking udah hamil anak keluarga Fu kita. Sadarlah dan cepetan cerai sama Fu Yan Cheng. Kamu yakin banget itu anaknya keluarga Fu kamu? Tentu, malam pesta Fu. Yan Cheng sama Chuking. Hitung aja harinya. Hamilnya malam itu. Kalau bukan karena kamu ngejagain Fu Yan Cheng nggak mau lepas. Aku udah terima Chuking masuk keluarga. Ya selamat deh. Aku bentar lagi punya cucu. Jangan khawatir, asalkan anakmu mau bercerai. Aku tak akan ganggu kamu lagi. Lebih baik lakukan apa yang kau katakan. Jangan pikir-pikir lagi. Kenny, sejak kau lahir, sudah kuminta orang ambil. Xiao Chuking. Aku akan jadi nyonya di sini. Kenapa kau di sini? Aku desainer villa ini. Kenapa tak boleh datang? Sekarang anakmu dan Yan Cheng hilang. Levragemu terbesar hilang. Entah kau Penny atau Sheng Mian. Jauhi Yan Cheng nanti. Sepertinya kau sudah tahu siapa aku. Aku tak mau pria itu lagi. Tapi kau bunuh anaknya. Kau pikir dia akan lepaskanmu? Hanya anak. Lebih baik ku beritahu. Aku juga hamil anak Yan Cheng. Ibu hamil ingatannya buruk. Hei, bahkan ayah anak bisa salah ingat. Apa yang kau bicarakan? Tentangmu dan pelayan malam pesta buga. Takkan lupa secepat itu, kan? Tapi teknologi sekarang maju. Tes DNA bisa dilakukan saat hamil. Aku tak hamil. Tidak. Tante, dengar itu? Dengan siapa kau malam itu di Hotel Xiao Shooting? Tante, dengar penjelasanku. Berani bohong soal begini padaku. Ku beritahu, kau takkan pernah menikahi kami seumur hidup. Keluarga Fu. Dasar jalang. Berani jebak aku? Xiao Chuking, cukup sudah. Kau berulang rancang jebak Sheng Mian. Itu waktu pesta kelulusan. Sekarang kau gugurkan kandungannya. Kenapa kau begitu kejam? Yan Cheng, bukankah kau ingin cerai? Aku lakukan ini membantumu. Siapa bilang aku mau cerai? Oh ya, aku takkan pernah tinggalkan dia. Yan Cheng goda kau dengan identitas Penny. Sembari menyembunyikan bahwa dia adalah istrimu. Jangan tertipu olehnya lagi. Kapan kamu tahu aku sukses? Hari konferensi reeksaminasi. Sheng Weiwan sedang mencariku. Saat aku katakan kamu hamil. Dia juga bilang aku selingkuhan yang menggoda iparnya. Bukankah semua perintahmu? Dia yang. Sepertinya hari keguguran. Sheng Weiwan sengaja salah nomor dan menuduhku. Ye Cheng dan wanita Shenjia tak ada yang baik. Cukup, aku sungguh mencintaimu. Xiao Chuki. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tian Cheng? Tian Cheng, Tian Cheng. Ah, Sheng Mian, Sheng Mian. Sheng Mian, aku sangat merindukanmu. Agar kamu pulih baik hari-hari ini. Aku tahan untuk tidak mencarimu. Tapi begitu aku tutup mata. Pikiranku penuh bayanganmu.
Jangan kira hanya karena membantuku. Aku akan berterima kasih. Awalnya, kamu kejam merebut bisnis Sheng. Membuat ayahku sakit. Sejak ayahku meninggal, aku sudah menyerah padamu. Aku akan bersamamu nanti. Hanya agar kamu menceraikanku. Sekarang anak hilang. Kita lebih mustahil lagi. Aku, Fu Yancheng, tak pernah suka siapapun. Kamu yang pertama. Kalau aku salah, kamu bisa pukul dan marahi aku. Asal kamu senang. Jangan tinggalkan aku. Selama kita bersama, akan ada anak lagi. Siapkan lop kecil. Jadi aku mohon, Bukankah itu yang disukai Tuan Fu? Bukankah hanya cinta pria wanita? Bukankah begitu kita mulai? Kakak, kamu sungguh tak mau maafkan kakak ipar? Kamu pikir aku harus maafkan dia? Ini kan urusan kalian berdua. Sebagai orang luar, aku nggak gampang kasih penilaian lebih. Tapi, Kak, apapun keputusan kakak, aku dukung. Aku harap Senung punya kakak kayak gini. di atas. Apa yang harus aku lakuin biar kamu maafin aku? Ada apa? Remaja. Aku kangen. Kamu kebanyakan minum. Jangan telepon aku. Kak, jangan pergi malam ini. Kita udah lama nggak kumpul bareng. Aku kangen banget waktu kita saling nutupin. Nongkrong bareng? Oke deh. Aku nggak pergi malam ini. Aku mau ketemu kamu. Aku cari kamu sekarang, ya?
Aku tunggu. Yan Cheng, Shen Bei. Kamu maafin aku, kan? Yan Cheng, kita mulai lagi, ya? Kita bakal punya anak. Shen Wenyue, kenapa kamu di sini? Yan Cheng, aku udah lama suka sama kamu. Aku juga anak Shanda. Aku bisa lakukan apapun. Aduh, Kenapa aku belum cerai juga? Saking pengennya, mau masuk keranjang kakak ipar. Dengerin aku, masa jaya-jayanya? Aku nggak tahu itu dia. Gak usah dijelasin, aku udah tahu semuanya. Sheng Ming, ternyata kamu sengaja. Suami, kita mulai lagi, ya? Oke, Cuma cowok doang, kan? Besok aku ambil alih jadi presiden Shengshi. Cowok mana yang nggak bisa aku dapetin? Kakak hebat banget. Aku bakal panggil kamu Tuan Sheng. Semoga besok lancar ya, Kak. di atas. Aku tahu kau baru bilang mulai lagi itu bohong. Tapi aku nggak peduli. Aku rela nunggu sampai kau benar-benar maafin aku. Kamu mabuk berat. Cepat tidur aja. Aku duluan ya. Aku pasti bakal kejar balik kamu. Para pemegang saham yang terhormat, Pak Sheng sudah meninggal. Kita semua sedih. Tapi perusahaan nggak bisa tanpa pemimpin. Bagaimana dengan yang kau pegang sekarang? Ini semua saham di Shengzhong. Perjanjian transfer ke Sheng Weiyuan. Jadi kalau pemegang saham nggak keberatan, Sheng Weiyuan akan jadi presiden baru. Tolong percaya sama aku, para pemegang saham. Sebagai putri Shengzhong, aku akan penuhi wasiat terakhir ayahku. Berkontribusi buat perkembangan Shengshi Group. Tunggu dulu. Adikku yang baik. Rapat penting begini. Kok nggak panggil kakak? Kamu duduk di kursi ini waktu masih muda? Jangan lupa, ayahmu nggak tinggalin saham buat kamu. Kamu juga nggak punya posisi di perusahaan. Jangan masuk dan tunda rapat kita. Koreksi. Aku nggak nyelinap masuk. Aku beda sama yang suka lewat jalan pintas. Aku terang-terangan. Masuk lewat pintu utama Shengshi Group. Selain itu, aku juga bawa beberapa dokumen. Ini tentang Tante Su dan pengacara Wang. Bukti mereka mengubah wasiat ayahku. Mari kita lihat. Hah? Masa kejayaan cuma tergantung kertas-kertas ini? Kamu bohong di sini. Kayaknya kamu gila pengen jadi presiden. Jangan percaya ini. Tante Su, kamu bilang kebetulan. Beberapa waktu lalu aku ketemu pengacara Wang. Dia minta aku bilang ke kamu. Dia nggak bisa tidur mikirin kamu. Jangan ngomong sembarangan di sini, Sheng. Saya dan pengacara Wang tidak bersalah. Jangan percaya apa yang dikatakan di atas. Versi baru. Semuanya. Ini saat ayah saya sakit parah. Semua direkam oleh kamera rumah sakit. Berisi gambar Ibu Sulan dan pengacara Wang. Apakah keduanya tidak bersalah atau tidak? Terserah kalian semua untuk menilai. Koma tinggi. Orang tua ini, dia malah meninggalkan semua hartanya untuk Ming Ming. Anak kecil itu. Sepertinya kita harus merencanakan lebih awal. Oh, jangan khawatir. Bagaimana dengan saya? Tunggu yang baik mati. Tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi.
Para pemegang saham yang terhormat, ini adil. Ini perjanjian hibah properti asli sebelum Tuan Sheng meninggal. Saya adalah pemegang saham terbesar di Shengxi. Selanjutnya, saya akan mengambil alih dunia yang makmur untuk ayah saya. Ibu, bagaimana bisa kau beritahu Wenli? Apakah kau pantas melakukan hal seperti ini untuk ayahku? Aduh, anak perempuan semuanya ibu yang buruk. Para pemegang saham yang terhormat, Sheng Weiyuan dari awal sampai akhir. Saya tidak tahu. Untuk mengelola dunia yang makmur, banyak hati dan jiwa yang dicurahkan. Saya harap kalian tidak menunda dia untuk saya. Jadi apa jika kau pemegang saham terbesar? Kau belum pernah bekerja sehari pun di masa kejayaanmu. Bagaimana bisnis perusahaan? Kamu tidak akrab. Bisakah pemegang saham mempercayakan perusahaan padamu? Siapa bilang dia tidak akrab? Para pemegang saham yang terhormat. Saya adalah investor di grup Shengxi. Fu Yancheng, Presiden Grup Fu. Meskipun reputasi belum melayani di zaman makmur. Tapi buku pembiayaan zaman makmurmu 2 kali. Semua dilakukan oleh Sheng Ming sendiri. Dan ketenaran untuk seluruh grup Shengxi Anda. Tren perkembangan masa depan. Analisis yang sangat bagus. Jika bukan karena Sulan yang secara ilegal menggelapkan dana publik. Dunia makmur Anda tidak akan terpuruk seperti ini, saya percaya. Kita semua di sini punya otak. Untuk bisa duduk di posisi pemegang saham Shengxi. Kalau cuma bisa nurut apa kata orang lain. Jangan khawatir serahkan perusahaan ke Sheng Mian. Mending kamu mundur aja. Saya akan langsung beli saham yang keluar. Menurut anggaran dasar perusahaan, Presiden punya masa inspeksi 1 bulan. Selama periode ini, kalau gagal naikkan kinerja perusahaan lebih dari 20%. Boleh kok turun jabatan. Aku akan bikin kamu kalah. Kinerja gagal capai standar dalam 1 bulan. Saya mengundurkan diri. Lagian, makasih udah datang bantu aku hari ini. Boleh kasih kesempatan ke pendukungmu? Aku traktir makan malam nanti. Banyak yang mau aku ceritain. Di sebelah ada klinik psikologi. Kalau wakil presiden ada isi hati, bisa ke sana cerita. Shengxi lagi sibuk banget. Pak Sheng, ini CV manajer profesional yang diwawancara. Terima kasih. Kamu lagi cari manajer profesional. Mau aku bantu? Enggak. Pak Sheng, saya yang wawancara. Pasal. Kok kamu ada di sini? Zhiming lama nggak ketemu. Lama nggak jumpa. Bertahun-tahun. Kamu masih sama aja. Nggak ada yang berubah. Oh, dan ini. Ini Fu Yancheng, wakil presiden grup Fu. Juga suami terkenal. Halo Pak Fu. Aku teman kuliahnya Sheng Ming. Juga cinta pertamanya. Aku suruh kamu balik. Iya, ada satu hal. Wakil Presiden bilang, Sheng Mian mau ambil alih Sheng S. Butuh banget manajer profesional berpengalaman. Kamu selalu urus bisnis luar negeri Fues kan? Gimana kemampuan bisnis kamu? Aku juga tahu. Jadi harap kamu bisa bantu Sheng Ming. Kamu tahu hubungan saya dengan Sheng Ming, Direktur Fu. Dan saya selalu memiliki perasaan untuknya. Kamu tidak takut? Sheng Ming akan bercerai dengan Fu Yancheng. Tapi saya percaya dengan penilaian saya sendiri. Oh, kedua anak ini? Ini takdir. Mereka tidak akan pernah terpisah. Adapun bagaimana kamu menangani hubunganmu dengan Mian Mian. Itu urusan kalian anak muda.
Saya tidak akan pernah campur tangan. Saya mengerti maksudmu. Apakah saya masih perlu menghadiri rapat grup sore ini? Lagi pula, sudah bertahun-tahun saya tidak bertemu wakil presiden muda itu. Tidak usah pergi. Apakah kamu takut tidak bertemu Fu Yancheng jika kamu datang membantu Mian Mian? Hahaha. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu betah bekerja di dunia bisnis yang besar? Sudah cukup bagus. Terima kasih, Wen Zhao. Saya mengerti, di luar negeri kamu hanya melayani perusahaan dengan nilai pasar puluhan miliar. Kali ini kamu mau menerima potongan gaji hanya untuk membantu saya. Kebajikan ini sudah saya catat. Nanti, tunggu sampai perusahaan saya membaik di masa depan. Saya pasti akan memberi kompensasi gaji yang lebih besar untukmu. Sheng Ming, saya tidak membantu kamu karena uang. Jika dulu saya tidak bersikeras pergi ke luar negeri, kita tidak akan putus. Sebenarnya, selama bertahun-tahun di luar negeri saya selalu memikirkanmu. Saya tahu kamu akan bercerai. Dalam hidup ini, saya tidak ingin melewatkanmu lagi. Lepaskan tanganku. Saya tahu kamu akan bercerai. Saya nyatakan dengan jelas. Saya tidak ingin melewatkanmu lagi. Lepaskan tanganku. Tuan Wen memegang tangan istri orang seperti ini. Itu tidak benar kan? Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Wen sudah banyak membantu istriku. Sebagai suaminya, saya harus datang berterima kasih secara langsung. Halo, 3 cangkir kopi. Sheng Ming tidak pernah minum kopi. HMPH, selera orang pasti bisa berubah. Kalian bicara dulu. Saya mau ke kamar kecil dulu. Abandonkan kontes kecantikan ini. Dia istri saya. Dulu, sekarang juga. Begitu juga masa depan. Kamu hanya sementara. Pernikahan yang salah. Dari awal dia tidak seharusnya menikahimu. Sekarang aku kembali. Aku akan mengembalikannya ke jalur yang benar. Berhenti berhayal. Sheng Ming hanya mencintaiku. Kamu sudah masa lalu. Kalau wakil presiden begitu yakin, tidak akan ada di sini. Jadi, bagaimana hasilnya? Aku cocok dengan Tuan Wen. Kita perlu minum yang enak. Yah, tidak. Wen Zhao tidak suka minum alkohol. Apakah Tuan Wen tidak baik? Karena wakil presiden begitu ingin minum, maka aku akan menemanimu. Baik, wakil presiden. Pulang bersamaku. Jangan harap. Kakek tidak akan membiarkanku masuk sekarang. Dia marah padaku karena menyakiti hatimu. Dia bahkan tidak makan sekarang. Meski kamu tidak kasihan padaku, aku kasihan pada kakek, kan? Aku hanya ingin nanti ke tempatku. Buat video dengan kakek. Pura-pura berbaikan. Maka video ini juga tidak apa-apa. Kakek sangat pintar. Dia tidak akan percaya kalau kamu tidak datang padaku. Kakek belum makan sehari. Mari bicarakan dulu. Aku akan pergi setelah menonton frekuensinya. Tidak masalah. Mian Mian, kamu tidak sedang berusaha membuat kakek senang. Pura-pura memaafkan Yan Cheng. Hahaha, mana mungkin?
Kakek, aku sudah lama memaafkannya. Kakek, kami benar-benar sudah berbaikan. Ada apa? Tidak apa-apa, kakek punya kucing di rumah. Dia menggangguku. Ayo, bagus-bagus. Hahaha, lihat kamu. Bagus sekali, haha. Aku lega. Nanti aku mau ke sana buat makan malam. Hei, Mian-Mian, kapan sibuknya selesai? Kamu bawa Yanceng pulang ketemu kakek bareng? Oke, Kek. Kalau gitu kita tutup telepon dulu ya. Dadah ya. Haha, aku pergi dulu. Kenapa kamu patahin kakiku terus kabur? Sis, kakimu patah. Silakan. Kalau kakiku patah, yang sedih bukan aku. Jangan pakai cara ini sama aku. Kita baru aja bilang. Aku pergi setelah video sama kakek. Ada yang mau? Aku minum anggur kebanyakan, kepala pusing, setengah botol. Aku tahu kamu masih peduli sama aku. Kok asam banget sih? Bukannya kamu kebanyakan minum? Minum segelas cukup biar mabuknya hilang. Sekarang aku ingat apa yang kamu bilang. Jenglin, jangan pergi. Bagaimana kalau kakek ngerek polisi dan mau video call aku? Jangan bahas soal kakek. Kakek nggak segitu bosannya. Masa gak masan? Cuma karena aku bantu kamu di rapat pemegang saham sebelumnya. Tinggal sama aku aja semalam. Kita bicarakan dulu. Aku ambil kamar tidur, kamu ambil ruang tamu. Kita nggak saling hutang setelah malam ini. Aku lihat foto kamu waktu selamatkan kakek 3 tahun lalu. Kamu bilang, alangkah baiknya kalau kita kenal dari dulu. Fu Yancheng, nggak ada yang nungguin kamu di sana. Kita nggak bisa balik lagi. Wen Zhao bisa balik nggak? Wen Zhao itu temen yang sangat penting buat aku. Aku nggak peduli sama kamu Zhang Zhao, Wang Zhao, Li Zhao, San Zhao, Yao Zhao. Aku bakal kejar kamu balik. Oke, kalau gitu Tuan Zhao. Sampai jumpa nanti malam. Aku baru terima pesanan dari klien besar luar negeri. Target performa kita bisa tercapai. Aku mau ke pabrik mereka nanti malam buat ketemu. Wah, kabar bagus banget nih. Tapi aku mau ke pameran malam ini. Aku nggak bisa nemenin kamu. Gak apa-apa, aku pergi sendiri aja. Ya udah, kamu hati-hati ya di jalan. Oke, jangan khawatir. Halo. Xiao Yang. Holy Cotton. Lama tidak bertemu. Kau membuat adikku begitu menderita. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Kau. Permisi, panggilan yang Anda hubungi sementara tidak tersedia. Silakan hubungi lagi nanti. Permisi, panggilan yang Anda hubungi sementara tidak tersedia. Silakan hubungi lagi nanti.
Halo, apakah Sheng Ming bersamamu? Oh, dia pergi menemui klien malam ini. Klien perusahaan apa? Itu perusahaan luar negeri. Koneksi domestik. Oh, Xiao Yang. Xiao Yang. Aduh, tolong kirimi saya alamatnya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hah? Minum anggur yang tidak kau habiskan waktu lalu hari ini. Kau hanya perlu melayaniku dengan baik hari ini. Mungkin aku bisa membuatmu merasa kurang bersalah. Sakitkan aku hari ini. Hati-hati, Fu Yancheng akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Dia tidak takut memakai sepatu tanpa alas kaki. Fu Yancheng sudah tidak punya hati. Memutuskan jalan keluar keluarga Xiao kami. Aku lebih suka melihat apakah aku menggerakkan istrinya hari ini. Apa lagi yang bisa dia lakukan padaku? Bisakah kau memukul? Urusi urusanmu sendiri. Terima kasih untuk hari ini. Jika kau tidak tiba tepat waktu, benar-benar tidak tahu apa yang diharapkan. Xiao yang tidak berhasil hari ini. Tidak dapat dihindari bahwa aku akan merepotkanmu lagi di masa depan. Mengapa kau tidak pergi ke tempatku untuk liburan? Wen Chao, ada apa denganmu? Tidak enak badan. Sedikit tidak nyaman. Dadaku begitu sesak. Tidak bisa marah. Apa masalahmu? Aku membenturkan kepalaku hari ini. Mulai sekali lagi. Ada efek sampingnya? Ada susah, napas pendek. Aku gak bisa napas. Gak bisa napas. Aku ngerasa gak enak sekarang. Dadaku sakit. Aduh, tanganku nggak bisa digerakin. Patah? Kenapa kakiku gak berasa? Apa aku lumpuh? Apa aku bakal lumpuh? Gimana dua film itu? Nggak apa-apa keluar. Cuma luka di kulit aja. Olesin obat aja. Itu Sheng Mian. Udah malam nih. Biar aku anterin kamu pulang. Oke. Ayo. Hati-hati ya. Makasih ya anterin aku pulang hari ini. Udah malam nih. Kamu juga udah pulang aja. Oke, aku liatin kamu masuk dulu. Dah. Selamat pulang. Gimana kamu bisa masuk? Ya, kita kan nikah secara hukum. Pasti aku masuk dengan cara yang sah. UPS, jangan kira gimana aku masuk. Kamu belum makan semalaman, coba ini. Kamu yang buat semua ini? Coba dong. Ada apa? UPS, gak apa. Aku gak sengaja potong tangan waktu masak buat kamu. Ceroboh banget sih. Kalau aku ingat betul, ini pasti serutan rebung M.A. Kiji. Ini ayam Tim Wang Tian Pavilion.
Ini irisan daging rebus Taike. Dan kayaknya ini juga pernah aku makan. Yang mana yang wakil presidennya bikin? Ah, yang di atas. Aku cuma pengen kamu pulang, makan yang masih anget. Jadi aku datengin satu-satu makanan favoritmu. Pesenin menu andalannya. Tanganmu kenapa? Aku emang masak buat kamu. Terus aku potongin buah. Buahnya masih di kulkas. Bagaimana dengan luka itu? Aku pria besar, cuma luka kecil. Sudah sembuh cepat. Beri itu. Kunci cadangan rumahku apa? Kalau aku tidak memberikannya padanya. Nanti aku bantu kamu. Oh. Oh. Berhenti main, dokter bilang kamu baik-baik saja. Dokter kadang salah diagnosa. Dan aku belum lakukan semua tes. Kalau tidak dijamin, akan ada masalah dimanapun. Aduh, dadaku sakit sekarang. Hatiku sakit dan susah bernapas. Ketidaknyamanan jantung. Mungkin kamu terlalu lelah. Aduh, Aktingmu juga kurang bagus. Kamu bisa pulang dan latihan lagi. Dokter bilang kamu baik-baik saja. Cuma trauma kulit ringan. Menganggapku bodoh. bukankah sudah kukatakan? Banyak tes yang belum kulakukan. Sejak dulu. Pria mana yang di depan saingan cintanya? Bilang tidak bisa kemana-mana. Pria hanya di depan wanita yang dicintainya. Akan melepas penyamarannya. Oke, kalau begitu aku telepon Kishan. Minta dia antar kamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap. Aduh, tidak perlu. Aku cuma berbaring di kamarmu sebentar. Hei, Fu Yuancheng. Kembali padaku. Fu Yuancheng, apa yang kamu lakukan di kamarku? Sheng Min. Tempat tidurmu nyaman sekali. Rasanya aku tidak sakit dimanapun lagi. Bangun. Kamu bangun. Jangan kamu sakit. Bangun. Siapa bilang aku pura-pura sakit? Rindu juga penyakit. Aroma kamu adalah obat mujarabku. Cium lagi. Sudah semua orang dalam negeri, klien besar. Mereka semua mau tanda tangan dengan kita. Kinerjanya pasti tidak ada masalah. Ada apa? Kamu lagi mikirin apa? Ayah selalu punya satu keinginan, yaitu mengembangkan kain anak-anak yang ramah lingkungan, bernapas, dan tahan air. Tapi keinginan itu tidak pernah terwujud. Dan dia pergi. Wen Zhao, bisakah kita? Sheng Min, bagaimana dengan tugas kita sekarang? Yaitu meningkatkan kinerja perusahaan dalam 1 bulan. Sekarang pada waktunya untuk investasikan energi dan sumber daya keuangan perusahaan. Ketika datang ke penelitian dan pengembangan. Mengerti. Sheng Ming, jangan khawatir. Aku akan membantumu menyelesaikan kinerja sesegera mungkin. Sedangkan untuk hal-hal lain, setelah kamu duduk dengan mantap di posisi Tuan Sheng, kita selesaikan perlahan, oke? Oke, kalau begitu aku pergi kerja dulu. Mian, kamu dan Ye Cheng bertengkar. Dia pulang beberapa hari lalu, ambil paspor dan pergi. Tanya dia mau kemana, dia tidak mau. Bilang aku minta maskapai penerbangan untuk cek. Dia akan terbang ke Eropa, dia akan terbang ke Amerika Utara. Terbang keliling dunia. Ada apa? Video-video kita baik-baik saja beberapa hari lalu. Kakek, jangan khawatir. Bagaimana kabar kita? Dia pasti ada urusan mendesak. Oh, begitu ya? Kamu baik-baik saja. Oke. Aku tidak tahu Fen Cheng Cheng lagi ngapain akhir-akhir ini. Menurutku dia lagi ngapain? Yang aku inginkan cuma menjauh darinya. Sekarang akhirnya aku dapat yang kuinginkan. Aku seharusnya senang. Perusahaan Michelle telah mengembangkan kain baru yang ramah lingkungan. Tahan air dan bernapas 3 dalam 1. Dia mematenkannya.
Bagaimana kamu tahu aku menginginkan kain ini? Selama aku mau, tidak ada yang tidak aku tahu. Untuk kainmu, aku sudah menderita banyak. Lihat apakah ini. Kamu belum bilang kalau kamu kangen aku. Aku tidak ingat siapa kamu. Pas banget untuk pernapasan buatan. Ayo dong. Aku ada rapat penting besok. Aku harus urusin ini dulu. Walaupun Pak Sheng baru menjabat lebih dari setengah bulan, tapi penjualan naik 25%. Aku percaya bahwa di bawah kepemimpinan Pak Sheng, perusahaan kita akan mencapai puncak baru. Kalau begitu tolong jelaskan ke Pak Sheng. Kenapa selama bertahun-tahun kita pesan barang melebihi kebutuhan? Suku bunga sudah menyusut drastis. Aku menggelapkan sebagian dana. Digunakan untuk membeli kain paten Michelle. Menunaikan keinginan ayah. Membeli paten. Apakah kamu tahu berapa harga satu paten? Ini bukan cuma milikmu satu-satunya perusahaan ini. Jangan pakai kepentingan pemegang saham untuk membayar keperluanmu sendiri. Kontrak Januari belum habis masa berlakunya. Dunia makmur masih dipimpin oleh Sheng Mian. Menurut pendapatku, masa penilaian Sheng Mian bisa diakhiri lebih awal. Lihat siapa yang berani. Jangan pakai kepentingan pemegang saham untuk membayar keperluanmu sendiri. Kontrak Januari belum habis masa berlakunya. Sheng Mian masih yang memimpin dunia makmur. Menurut pendapatku, masa penilaian Sheng Mian bisa diakhiri lebih awal. Lihat siapa yang berani. Paten Michelle sudah aku beli habis. Aku juga akan mentransfernya ke perusahaan tanpa syarat apapun. Nak muda, jangan ragu lakukan apa yang kamu inginkan. Ada aku di belakangmu. Kenapa kamu tidak memberitahu tadi malam? Kamu membeli paten RD Michelle. Siapa yang suruh kamu tidak memberitahu aku yang sebenarnya tadi malam? Kebenaran apa? Aku akan sosok kamu. Apakah kamu merindukanku saat aku pergi? Tidak. Benar-benar tidak. Kalau kamu bilang tidak, berarti ada. Kamu terbang setengah dunia cuma untuk membeli paten ini. Begitu peduli denganku. Bahkan tahu rencana perjalananku. Siapa yang peduli sama kamu? Kakek yang memberitahuku.